Salam Saya warahmatullahi izin, wabarakatuh. saya izin Baik, untuk membuka sesi ya Pak. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jamaluddin dari BPJPH. Yang saya hormati MOT dan fasilitator dari Halal Institute yang bertugas untuk pelatihan hari ini. Bapak Ibu peserta pelatihan penyeli halal SPPG Batch 22 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan sehingga kita bisa berhadir dalam forum yang mulia ini untuk 2 hari ke depan dan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu perkenalkan saya Rahmayanti yang pada materi pertama kita hari ini akan mendampingi Muhammad Jamaluddin dalam materi regulasi sistem jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyeli halal. Nah, materi ini akan berlangsung dari pukul 8.15 hingga nanti sebentar saya code. Ini Pak, 10 ya. Jam 10, 4 jam 10 nanti Bapak Ibu. Dan dan nanti Bapak Ibu akan ada sesi penyampaian materi, kemudian terakhir ada sesi diskusi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa berpartisipasi langsung aktif ya, aktif dalam sesi diskusi ini bertanya langsung kepada Bapak narasumber Pak Jamal. Kenapa sih SPPG atau dapur SPPG Bapak Ibu itu wajib halal? Apa dasar hukumnya? Kemudian apa juga tugas dan tanggung jawab nanti Bapak Ibu sebagai penyelia halal di dapur tersebut gitu. Nah, mungkin informasi lebih lanjut Bapak bahwa peserta kita untuk pelatihan SPPG Batch 22 ini pesertanya berjumlah 72 orang. Semuanya berasal dari dapur SPPG Pak. Mungkin demikian informasi dan selanjutnya saya silakan kepada Pak Jamal untuk penyampaian materinya. Baik, terima kasih Ibu Rahmayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Direktur Lembaga Pelatihan Kerja Halal Institute, Bapak Haji S.J. Arifin, beserta jajarannya, moderator Ibu Rahmayanti Selian, serta teman-teman semua dari Dapur SPPG yang berbahagia. Alhamdulillah, wa syukurillah, di pagi hari yang cerah ini kita dapat bermuajah dalam rangka mengikuti kegiatan training ya, pelatihan khusus untuk SDM penyeli halal pada dapur SPPG. Semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini materi terkait regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penilai halal. Mungkin sebagai pengantar saya sampaikan, eh, Bapak Ibu sebagai penyelia halal ya di dapur SPPG. Penyelia halal itu sama juga sebutannya sebagai auditor internal, nah, di dapur SPPG. Nah, perlu diketahui kenapa sih sekarang itu diberlakukan kewajiban untuk sertifikasi halal terhadap produk mamin, makanan minuman. Bahkan bukan makanan minuman saja. Di samping makanan minuman juga ada barang dan jasa.
Nah, ini ada aturannya. Nah, ini Bapak Ibu, produk hukum dan turunannya yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Nah, produk hukum atau regulasi ini saya rasa tidak perlu dihafal ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya saja. Yang pertama itu Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, jadi ini sudah diberlakukan dari 2014 diundangkan. Tapi di dalamnya ini ada pentahapan. Nah, pentahapannya ini sudah dimulai dari 2019. Hmm. Nah, di 2026 ini eh, terhitung bulan Oktober nanti tidak boleh yang beredar makanan minuman itu belum ada label halalnya, tidak boleh. Kalau masih ada, ini nanti tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ini regulasi ada di undang-undang. Pak, gimana kalau eh, produknya itu non halal? Apa boleh beredar? Boleh beredar. Ma apa makanan yang tidak halal boleh beredar, tapi harus ada keterangannya, yaitu dengan tulisan non halal atau berupa gambar visual, ya, yaitu misalkan mengandung B2, di situ ada gambar eh, visualnya B2 gitu. Begitu juga dengan minuman yang mengandung alkohol. Nah, ini harus ada keterangannya. Mengandung alkohol. Minuman ini mengandung alkohol berapa persen. Nah, ini dasarnya ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu. Ah, Nah, dengan adanya undang-undang ini, bukan hanya produk kita saja Bapak Ibu. Produk dari luar negeri juga yang ingin masuk ke Indonesia ini, itu juga wajib disertifikasi halal. Makanya kan sekarang lagi rame nih, Amerika ya ingin memasukkan produknya ke Indonesia. Tapi tidak boleh masuk nih dengan adanya undang-undang ini, kecuali kalau sudah bersertifikat halal, berlabel halal. Nah ini nih. Nah selain undang-undang ini, ada Undang-Undang Nomor 6. Ini nggak perlu dihafal. Yang penting kita tahu nih, dasarnya ini Undang-Undang 33 yang paling pokok. Yang kedua, ini ada PP juga. PP itu Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Bapak Ibu juga nggak perlu dihafal ini. Ya, yang penting kita tahu dasar hukum. Terus ada juga Peraturan Menteri Agama. Nah, ini juga nggak perlu dihafal. Yang penting yang ini nih, Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, ini di dalamnya ini ada nih ya produk-produk apa saja itu yang eh, dikecualikan. Contohnya buah-buahan itu nggak perlu disertifikasi karena dia masuk dalam kategori positive list. Ya, sudah jelas ya. Namanya buah-buahan berasal dari tumbuhan ya. Nah, kecuali kalau diolah. Nah, gitu ya. Jadi yang sudah jelas itu tidak perlu disertifikasi. Kemudian selain KMA 1360 ini yang Izin perlu Pak ya, Jamal, ya, monitornya yang ke screen bukan materi. apa ya? Yang ke screen WhatsApp, Pak. Oh, WhatsApp ya. Ya Allah, sebentar. Iya, Ini iya kelihatan. betul, sudah Pak. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Nah ini tadi ya,
Pertama itu ya kita perlu cermati ini Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 eh, tentang jaminan produk halal. Terus ini yang saya tadi bilang ya nggak perlu dihafal ya. Yang penting kita tahu lah. Oh ini emang ada undang-undangnya yang terkait dengan halal gitu. Kemudian ada KMA nih 1360 tentang bahan yang dikecualikan tadi yang saya bilang. Kalau yang jenis yang wajib ini ada di KMA nomor 5 nih, KMA nomor 944 tahun 2024 tentang perubahan atas KMA 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, ini ada di sini nih. Nanti Bapak Ibu juga boleh baca-baca. Nah, buka ya. Nanti diberikan. Nah, ada filenya nanti dari panitia. Nah, selain itu juga ada keputusan Menaker Menteri Tenaga Kerja nomor 21 tahun 2022 tentang SKKNI penyelia halal. Apa sih Pak SKKNI ini? Saya baru tahu nih barang apa sih? Nah, ini SKKNI ini adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia jabatan bidang ya penyelia halal. Nah, ini penyelia halal adalah profesi ya Bapak Ibu ya, sama juga sebagai auditor halal. Ada SKKNI-nya. Begitu juga seorang insinyur. Ada istilahnya ini yang mengatur terkait dengan kompetensi jabatan kerja. Jadi posisi kita sebagai penyelia halal itu sama juga dengan auditor halal, sama juleha juru sembelih halal yang ada apa ya? Hmm, kalau orang dinilai memiliki kompetensi, tentunya eh, dia memiliki eh, skill penguasaan terkait di bidangnya. Nah, kalau kita bidang penyihir halal, eh, sejatinya kita harus memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyihir halal. Oke, itu aja ya yang perlu kita cermati dari eh, produk hukum dan turunannya. Tapi di atas segalanya ini, di atas undang-undang, PP, keputusan Menteri Agama, keputusan Menteri Tenaga Kerja yang berkaitan dengan halal ini ada produk hukum yang paling tinggi yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, seperti ini ada teman kita tadi siapa ya yang gambarnya ini nih lagi pengajian nih. Samsung SM yang lagi pengajian ini. Tentunya sudah memahami. Jadi ada sumber hukum yang paling tinggi di atas undang-undang ini namanya Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran, perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik itu ada di dalam Al-Quran surat apa ya Al-Baqarah ya 162 yang berbunyi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian umat manusia, makanlah dan minumlah apa yang ada di bumi ya yang baik dan halal. Yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Nah, perintah ini amar khitobnya itu ditujukan bukan hanya untuk umat Islam saja,
tapi bunyinya ini untuk semua umat manusia. Ya ayuhan nas. Nah, jadi orang Islam, non non Muslim itu diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Nah, ini sumber hukum yang paling tinggi. Terus di bawahnya Al-Quran ada Al-Hadis. Sebagaimana sabda Rasul, Innal halala bayyin wal harama bayyin. Jadi kata baginda Rasul, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Ya. Dan yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat ay mustabihat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang belum jelas itu adalah di wilayah gray area yang abu-abu. Nah, ini yang perlu ditelusuri. Nah, yang masuk bahan bak yang diolah itu yang perlu ditelusuri. Nah, ini nanti kita perlu juga cermati di keputusan badan ini. Ini nomor satu ini, Bapak Ibu ya. Keputusan Kepala Badan nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan SJPH. Apa sih Pak SJPH itu? SJPH ini adalah sistem jaminan produk halal. Ini adalah sebagai standar halal kita. Orang luar negeri sering bertanya-tanya, Indonesia ini berani sekali mewajibkan mandatori halal. Apa sih eh, standarnya? Indonesia itu pakai standar apa? Nih, kita memakai standar sistem jaminan produk halal. Ini yang perlu kita terapkan nanti Bapak Ibu ya di dapur SPPG kita. Nanti kita akan jelaskan ya. Kemudian juga ada keputusan Kepala Badan nomor 77 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan sistem jaminan produk halal dalam pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Apa sih Pak hewan ruminansia? Hewan ruminansia itu hewan yang berkaki empat, ya sapi, kambing. Nah ini kalau unggas ya kita tahulah ayam, itik, bebek. Nah ini juga ada aturannya, tidak sembarangan orang memotong ayam itu. Ada kita temukan ayam potong di pasar-pasar tradisional, lehernya cuma ditusuk. Ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini masuk dalam kategori tidak sah dan dikategorikan haram dimakan karena itu merupakan bangkai. Nah, yang sesuai dengan syariat Islam itu hewannya disembelih harus terputus tiga saluran pernapasannya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu nih yang belanja di pasar-pasar ya, menemukan ayam potong yang lehernya cuma ditusuk, bolong gitu ya, nah ini tidak sah. Masuk dalam kategori non halal. Nah, ini perlunya kita mengikuti ya pelatihan ini supaya kita tahu. Ya, terus, nah ini Bapak Ibu, sekarang kita memasuki inti di regulasi undang-undang yang tadi saya sampaikan. Di dalam Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal ini dijelaskan apa sih produk itu? Nah, di sini di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, produk ini semua ini Bapak Ibu wajib disertifikasi halal. Ah, masa iya Pak? Iya, semuanya wajib.
kecuali ya produk makanan minuman yang sudah jelas non halal. Ya, kalau B2 nggak usah disertifikasi karena sudah jelas B2 itu masuk dalam kategori non halal. Begitu juga minuman alkohol nggak perlu disertifikasi. Hmm? Udah tahu minuman itu beralkohol, memabukkan. Masa disertifikasi? Nah, jadi tidak disertifikasi itu dikecualikan. Tapi dengan syarat harus diberi keterangan. Hmm, ya. Nah, nanti kita mungkin Bapak Ibu pernah menemukan ada minuman alkohol. Di situ ada nanti ada keterangannya. Ini masuk dalam kategori haram atau non halal. Nah, kemudian sertifikat halal. Nah, nanti Bapak Ibu nih ngurus sertifikat halal itu harus tahu juga apa sih itu sertifikat halal? Nah, sertifikat halal itu adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi sertifikat halal ini yang mengeluarkan itu ada 3 lembaga ya, yang berwenang memiliki tanggung jawab. Jadi secari kertas yang namanya sertifikat halal itu adalah merupakan pengakuan, Nah, ya, dan itu melalui proses, ya, melalui proses diaudit oleh auditor halal, kemudian disidang fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, setelah itu baru terbit yang namanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tujuannya apa sih, Pak? Ngapain sih ngurus-ngurus sertifikat halal? Nah, ini yang pertama dari undang-undang ini ya, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Kan dulu pernah kita temukan ya, ada berita anak murid SD ataupun SMP yang habis makan makanan apa dari kita ini yang sudah kita distribusikan, ada yang keracunan. Begitu juga ada yang istilahnya muntah-muntah. Nah, Nah, inilah tujuan kita supaya makanan yang kita bagikan, yang kita distribusikan kepada peserta didik itu terjamin di samping kebersihannya, begitu juga kehalalannya. Nah, ini supaya kita menjaga ya. Nah, kemudian apa? Selain yang kedua tujuannya, tentunya meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha yang sudah mengurus sertifikat halal terhadap produknya, tentunya ini nanti diburu, dicari oleh konsumen. Nah, kan sering kita belanja ya, ibu-ibu nih tentunya mengedepankan milih beli produk itu eh, yang ditanya apa? Udah halal belum? Nah, gitu ya. Kalau barang itu murah tapi belum halal, ya, ini di nomor dua kan. Jadi harus halal dulu. Baru eh, selain halal itu apa? Ya dari harga. Nah, ntar lagi itu. Hmm. Nah ini ya. Jadi sekarang apalagi nanti terhitung Oktober 2026 tidak ditemukan lagi produk mamin. Nah, mamin itu istilah ya, makanan, minuman yang beredar di wilayah Indonesia kita ini yang masuk ke kita, yang sampai ke eh, rumah-rumah kita, kantor kita, ke dapur kita, itu tidak boleh di Oktober itu tidak ada eh, kejelasan statusnya.
Nah, ya lebih baik mengurus lah, ya, daripada tidak diurus. Nah, jaminan produk halal itu adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Nah, ini Bapak Ibu, semuanya ini dasarnya dari undang-undang. Nah, Undang-Undang 33. Nah, lanjut ya. Sekarang kewenangan BPJPH. Apa sih kewenangan BPJPH? Nah, ini ya. Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal. Menetapkan norma standar prosedur. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Kemudian melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini tidak ada perbedaan. Baik itu produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri, semuanya wajib disertifikasi. Apalagi sekarang tuh, banyak berita kan, yang dari luar negeri, ya membanjiri produk-produk luar itu masuk ke Indonesia. Nah, inilah salah satu apa benteng kita supaya produk lokal, produk dari dalam negeri itu tidak kalah, maka produk mereka itu tidak boleh masuk kecuali kalau sudah bersertifikat halal. Inilah salah satu upaya kita ya, bangsa kita, bangsa Indonesia, menjaga produk dalam negeri itu supaya tetap diminati, digemari oleh masyarakat. Nah, sekarang itu warteg, warsun, eh, warung-warung kecil itu sudah banyak yang berlabel halal. Nah, makanya jangan sampai kalah nanti. Produk luar negeri sudah banyak yang disertifikasi, tapi produk dalam negeri kurang banyak karena pelaku usahanya males mengurus sertifikat halal. Nah, tidak boleh. Nah, inilah langkah kita supaya menjaga ya produk dalam negeri itu supaya tetap eksis, supaya diminati. Nah, ini selanjutnya mungkin kita bisa dibaca. Nah, ini Bapak Ibu yang penting juga di dalam peraturan pemerintah juga dalam undang-undang ini dijelaskan. Jadi yang namanya produk itu ada dua ya, dua kategori yang masuk dalam kategori barang dan jasa. Nah, produk yang masuk dalam kategori barang itu berupa makanan, minuman, obat, kosmetik. Nah, ini ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI. Jadi ini Mamin, makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Kemudian juga yang berupa barang itu eh, ada produk kimiawi, ada produk biologi, ada produk rekayasa genetik. Nah, ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Ya. Terus juga ada barang gunaan yang dipakai, kayak baju ya, baju kita pakai nih, jaket, jaket kulit. Bapak-bapak nih yang sering pakai jaket kulit. Nah, kalau kulitnya itu terbuat dari kulit eh, hewan, entah itu kulit sapi, kulit kambing, apalagi kulit ular ya. Nah, ini yang kita gunakan ini dimanfaatkan, ini harus disertifikasi. Sepatu juga, sepatu yang kita pakai nih, ibu-ibu mungkin pakai sepatu yang mahal, eh, karena enak dipakainya ya. Rupanya itu mengandung eh, apa ya? eh, Mengandung ya gelatin dari kulit babi ataupun dari unsur hewan yang mengandung B2. Nah, ini perlu disertifikasi. Semua barang gunaan yang dipakai yang kita gunakan, tapi ya hanya bagi barang yang berasal dan atau mengandung unsur hewan saja. Nah, kalau
jaket bukan jaket kulit nggak perlu disertifikasi. Nah, misalkan mebel, jok mobil nih, bapak-bapak yang suka aksesori mobil, ya, mobilnya pakai disarungi jok kulit dari apa kulit apa ya sapi ataupun kulit apa itu perlu disertifikasi. Tapi kalau dari jok yang tidak mengandung, yang tidak terbuat dari unsur hewan, tidak perlu disertifikasi. Nah, selain barang itu ada jasa. Ini juga masuk eh, mandatori disertifikasi Bapak Ibu ya, seperti jasa penyembelihan. Nah, ini disertifikasi. Mungkin Bapak Ibu eh, sudah ada ya yang tahu ada rumah potong hewan. Nah, ini rumah potong hewan ini masuk dalam jasa penyembelihan. Dia juga harus disertifikasi karena ini adanya di hulu ini yang paling penting. Jadi kalau di hulunya saja sudah diragukan tidak halal, semuanya nanti sampai ke hilir dia tidak akan halal. Ya, dari cara pemotongannya, penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Nyembeli sapi bukannya disembelih, tapi ditusuk. Nah, itu kan tidak boleh. Jadi sapi yang disembeli, ayam juga disembeli harus sesuai dengan syariat Islam dengan membaca basmalah Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Kemudian juga pengolahan juga disertifikasi. Penyimpanan. Maksudnya apa sih Pak penyimpanan? Nah, Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak ini beli daging segar yang ada di supermarket ya, eh, itu kan kalau satu hari nggak habis, pasti disimpan dagingnya itu di kulkas atau di freezer. Nah, ini penyimpanan di freezer ini juga harus dikontrol. Jangan sampai disimpan jadi satu daging sapi ditumpuk jadi satu dengan daging B2. Nah, ini kan tidak boleh. Nah, karena apa? Jadi akan terjadi kontaminasi. Nah, kan sayang. Daging segar sapi yang sudah disembelih sesuai dengan syariat Islam dicampur dengan daging yang non halal, maka akan terkontaminasi. Makanya di penyimpanan ini masuk wajib untuk disertifikasi. Kan sering kita lakukan sidak, Bapak Ibu, dari apa BPJPH bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, kita menjelang Ramadan ini sidak ke pasar-pasar modern, pasar-pasar tradisional. Kita lihat nih penyimpanannya nih, betul tidak disimpan di dalam freezer yang suhu dinginnya sekian. Nah, benar. Kemudian dicampur tidak dagingnya ini dengan yang non halal. Tidak dicampur. Nah, benar, bagus. Nah, inilah supaya kita terjamin kebersihan, higienis sanitasinya dan kehalalannya. Terus pengemasan. Pengemasan juga disertifikasi Bapak Ibu. Kan sayang, produknya sudah halal, tapi kemasannya terbuat dari bahan yang non halal. Nah, makanya pengemasan juga disertifikasi. Pendistribusian juga disertifikasi. Maksudnya apa, Pak, pendistribusian? Pendistribusian itu Bapak Ibu, ini alat angkut transportasi. Jadi daging yang sudah disembelih di rumah potong hewan itu diangkut dengan mobil apa? Nah, mobil itu juga tidak sembarangan mengangkut. Tidak boleh dijadikan satu dengan daging yang non halal. Hmm. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah menemukan ada mobil box di jalan raya itu di belakangnya sudah ada logo halalnya. Nah, berarti pelaku usaha itu sudah aware. Dia sudah memperhatikan, mensertifikasi alat angkut distribusinya, alat angkut transportasinya. Ini yang pernah kita temukan di jalan raya itu ada mobil box itu dari mobil box es krim. Nah, itu sudah disertifikasi. Contohnya saja ya itu ya. Kemudian penjualan. Nah, penjualannya juga. Terus penyajian. Nah, penyajiannya jangan sampai ini Bapak Ibu ya
mungkin di dapur SPPG ini menyajikan apa makanan minuman yang sudah halal, tapi di tempat sajiannya itu ada produk makanan minuman yang non halal. Nah, ini tidak boleh disajikan dalam satu tempat, dalam satu wadah. Tidak boleh. Oke. Nah, ini sekarang kita memasuki dokumen persyaratan. Nanti kan Bapak Ibu nih mengajukan permohonan sertifikat halal terhadap dapur SPPG kita masing-masing ya. Ini syaratnya ini. Hmm, ada dokumen yang perlu dilengkapi. Yang pertama, ini surat permohonan. Nggak usah pusing-pusing ya. Ini sudah ada. Contohnya sudah disediakan. Ya, tinggal kita isi sesuai dengan kondisi kita. Terus juga ada formulir pendaftaran. Hmm. Pastikan mengisi data pelaku usaha, melaku apa? Mengisi data dapur SPPG kita ya secara benar. Kemudian proses pengolahan produk. Nah, di sini memuat keterangan alur dan proses pengolahan. Ini juga sudah ada ya template-nya di aplikasi. Apalagi yang keempat ini, dokumen manual sistem jaminan produk halal. Ini memang tebal Bapak Ibu ya, tapi tidak usah khawatir. Ya. Kita hanya tinggal mengisi apa yang perlu diisi. Di sini nanti ada eh, keterangannya ini. Eh, yang perlu diisi, yang tidak usah nggak usah. Ya, makanya nanti kan sudah dibuat itu ya, ada kelompok-kelompok kecil untuk diskusi. Kalau masih ragu, silakan bertanya. Atau bisa disamakan dengan dapur SPPG yang sudah mengajukan permohonan sertifikasi halal. Karena semuanya pada intinya sama ya. Dapur SPPG itu seperti itu. Menunya ya kurang lebih ada 20 macam menu ya. Nah ini nomor 5, aspek legal dilampirkan. Ada NIB atau NPWP. Ya. Terus NKV. NKV ini bagi rumah potong hewan. Nomor keterangan veteriner. Kemudian daftar produk, memuat nama produk, menu barang yang diajukan. Yang kita ajukan untuk sertifikasi halal ini muat di sini produknya apa saja. Kemudian daftar bahan, ini nama bahan yang digunakan untuk produk yang diajukan juga eh, apa dicatat di sini. Terus identitas kita nih sebagai penilai halal nanti dilampirkan salinan KTP, SK dari pimpinan dapur SPPG Bapak Ibu, kemudian daftar riwayat hidup. Nah, yang kesembilan, identitas pendaftar. Nah, ini menyertakan salinan KTP dan surat kuasa dari pimpinan dapur SPPG kita. Nah, yang ke-10 ini denah lokasi tapi untuk rumah potong hewan saja. Rumah potong hewan dan unggas. Kalau dapur SPPG tidak perlu melampirkan denah lokasi, ya. Nah, ini. Jadi semua dokumen ini, Bapak Ibu, yang perlu dilampirkan dalam pengajuan sertifikasi halal. Ya, Pak, kok banyak banget sih? Ini gampang ya, tinggal diisi aja. Nah, nanti ada template-nya. Kemudian kalau nanti masih belum paham, bisa ditanyakan di grup-grup kecil tadi ya, diskusi. Atau kepada teman Bapak Ibu yang sudah mengajukan sertifikasi halal untuk dapur SPPG-nya. Nah, sekarang kewajiban pelaku usaha atau pimpinan dapur SPPG. Nah, ini ya makanya ini semua pelaku usaha, pimpinan dapur SPPG itu mengajukan sertifikasi halal harus memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Ya. Pak, saya sudah berniat ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal untuk dapur SPPG saya. Berapa dapur SPPG Bapak Ibu? Saya punya satu, Pak. Oh, kata yang lain, saya punya dua, saya punya tiga. Nah, semuanya itu wajib diajukan sertifikasi halal dan menyampaikan informasi secara benar. Benar, Pak. Di sini
dapur SPPG saya, alamatnya di sini, ya, tempatnya di sini, dan saya berniat untuk komitmen kalau sudah menerima sertifikat halal, saya tetap konsisten menjaga apa kehalalan produk yang saya distribusikan. Nah, ini. Yang kedua, memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan antara produk halal dan tidak halal. Ini bagi pelaku usaha yang besar ini ya. Nah, yang ketiga ini, memiliki penyelia halal. Jadi pas kita mengikuti pelatihan ini, karena adalah sebagai salah satu syarat perusahaan, semua perusahaan menengah besar ya itu harus memiliki penyelia halal. Pak, kalau saya belum memiliki penyelia halal gimana? Nah, ini belum memenuhi syarat. Jadi belum bisa mengajukan sertifikat halal. Kemudian melaporkan perubahan kemudahan kepada BPJPH. Nah, ini nanti ya. Kalau sudah halal, kemudian di tengah-tengah jalan itu ada bahan-bahan yang tambahan. Nah, ini cukup melaporkan kepada BPJPH. Nah, ini sekarang perlu diketahui, penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Ini ada dari undang-undang, Bapak Ibu ya. Jadi kita ini adalah eh, sebagai individu yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Nah, misalkan nanti ada ya, jangan ya amit-amit ya, ditemukan kok masih ada ini ya, ya tidak bersih ini. Kok ditemukan masih ada peserta didik yang habis makan ini muntah-muntah atau keracunan, jangan sampai ya. Karena itu yang ditanyakan, yang dikonfirmasi itu nanti kita sebagai penyelia halal. Gimana Bapak Ibu nih sebagai penyelia halal, kok dari makanan yang dibagikan ini masih ditemukan apa ya, nggak bersih, kotor. Nah, ini tanggung jawab kita. Nah, syarat penyelia halal itu beragama Islam dan memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal dan mengikuti lulus pelatihan dan atau sertifikat kompetensi. Ya, mudah-mudahan ya semoga ya Bapak Ibu ya kita ikuti dengan cermat hari ini, pagi ini sampai besok. Ya, mudah-mudahan dengan hasil yang maksimal. Insya Allah, kalau absensinya lengkap, kemudian Ibu cermat mengikuti pelatihan ini, semuanya insya Allah lulus. Nah, oke. Nah, sekarang tugas kita nih, Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab sebagai penyelia. Yang pertama ini mengawasi proses produk halal di perusahaan, bagi perusahaan besar nih, atau di dapur SPPG. Kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Maksudnya apa sih Pak? Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan? Maksudnya gini Bapak Ibu ya. Misalkan ada kawan kita nih di dapur SPPG membeli daging ayam potong misalkan ya. Nah tadi seperti saya sampaikan, kok beli ayam potong tapi lehernya kelihatan cuma ditusuk, berarti itu tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Nah, makanya kita harus melakukan tindakan. Pak, ini kalau bisa nggak jangan dipakai nih ayam potong ini karena dia tidak disembelih, karena cuma ditusuk. Nah, ini tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dia masuk dalam kategori haram, tidak halal, tidak boleh dikonsumsi. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian mengordinasikan proses produk halal dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu nanti akan didatangi, dikunjungi oleh auditor halal ke dapur SPG kita. Nah, karena kita sudah mengajukan nih permohonan sertifikasi halal,
Kemudian dokumennya itu diperiksa oleh tim verifikasi BPJPH. Kalau sudah lengkap, dilimpahkan kepada lembaga pemeriksa halal. Nah, kemudian dari lembaga pemeriksa halal itu mengirim auditor halal ke dapur SPPG kita. Nah, tugas kita sebagai penyelia halal ini mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Nah, kita kasih tahu, Pak, ini tempat masaknya di sini, ini tempat pencuciannya di sini. Jangan sampai kita tidak mendampingi auditor, karena auditor nggak tahu, ya. Misalkan mau ke toilet aja nggak tahu, kan kita yang tahu. Letaknya toilet tuh ada di situ, atau tempat dapurnya di situ, tempat pencuciannya di situ, gudangnya di situ. Kita kasih tahu. Ya, ini tugas kita sebagai penyelih halal 4 ini ya. Nah, tanggung jawabnya menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH yang tadi ya. Kemudian menerapkan sistem jaminan produk halal. Ini standar halal kita ini namanya sistem jaminan produk halal, yaitu suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH. PPH itu proses produk halal. Kemudian menyusun rencana PPH, menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH, mengusulkan penggantian bahan. Misalkan bahan bakunya ini sudah kadaluarsa, harus diganti. Nah, ini kita ini, tanggung jawab kita ini. Nah, atau ini bahan bakunya sudah apa ya? Sudah tidak layak digunakan. Atau kalau bisa kita ganti saja bahan bakunya. Nah, ini tanggung jawab penyelia yang mengusulkan. Ya, jangan sampai kita diam saja. Sudah tahu kita temukan ada bahan baku yang expired, tapi kita diamin aja, biarin lah. Eh, daripada nggak kepake, biarin aja kan. Ini tidak boleh. Eh, karena ini tanggung jawab kita. Sudah tahu kita lihat dari masa berlakunya bahan baku ini udah lewat ini, bahkan udah lewat setahun, tapi masih kita gunakan. Ini tidak boleh. Nah, kemudian mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH. Ya tadi ya, pakai ayam potong yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Kemudian membuat laporan pengawasan PPH. Melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH. Menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor. Nanti yang nyiapin kita, ya. Pak, saya nggak bisa, Pak. Nah, belajar. Nah, nanti ada contoh-contohnya. Disiapkan itu bahan apa saja yang nanti akan diperiksa oleh auditor. Kemudian menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor. Bapak Ibu, kita harus menyampaikan secara benar dan jujur kalau ditanya auditor ya. Pak, ini Bapak belinya di mana? Nah, iya Pak, di pasar. Pasar apa? Nah, ini perlu ditunjukkan apa ya? Kwitansi pembelian misalkan. Ya, struk pembelian. Oh iya benar belinya di sini. Tertanggal sekian. Nah, jadi ada keterangan kita itu memang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ketika kita tanya, ketika auditor nanya kita, kita jawabnya tidak jelas atau tidak jujur. Ada yang diumpet-umpetin. Nah, tidak boleh. Sudah tahu bahan salah satu bahan bakunya sudah expired, tapi kita tutup-tutupi. Nah, tidak boleh ya. Supaya ini terjamin makanan yang kita bagikan, distribusikan kepada anak didik kita itu tidak tidak ada lagi ditemukan yang keracunan ataupun yang muntah-muntah.
Nah, ini penetapan penilaian halal oleh pelaku usaha atau oleh pimpinan dapur SPPG, yaitu penilaian halal yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh pimpinan dapur SPPG. Jadi pimpinan dapur SPPG menyampaikan penetapan penilaian kepada BPJPH dengan melampirkan fotokopi Bapak nih, fotokopi kita, KTP, kemudian daftar riwayat hidup kita, salinan sertifikat. Nanti Bapak Ibu nerima sertifikat pelatihan. Ini untuk sebagai persyaratan kelengkapan dokumen. Eh, Nah, ini kalau yang fasilitasi penilaian untuk pelaku usaha mikro kecil, cukup penilaian halal itu bagi UMKM ini berasal dari ormas. Nah, ini tidak perlu ya, karena kita tidak membahas ini. Ini juga. Nah, sekarang Bapak Ibu kita memasuki ke SKKN ini. Yang tadi saya sampaikan di awal, SKKN itu adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia, jabatan bidang penyelia halal. Pak, kok pakai SKK ini segala sih? Jadi semua Bapak Ibu ya, semua profesi, apalagi seorang insinyur yang membangun sebuah jembatan, dia kalau tidak kompeten, artinya tidak memiliki kompetensi, tidak akan dipakai insinyur itu. Nah, karena orang juga khawatir membangun sebuah jembatan, tapi tidak memiliki skill, tidak memiliki kompetensi. Eh, Hasilnya apa? Ya, jembatan itu bisa jadi tidak tahan lama, atau konstruksinya salah gitu, atau bahan baku semennya kurang porsinya. Nah, makanya dibutuhkan skill, kompeten yang terstruktur dari SKKN ini. Nah, ini yang saya eh, beri warna ungu ini adalah SKKNI Jabatan Penyelia Halal. Jadi ada peta eh, kompetensinya nih Bapak Ibu ya. Mungkin ini tidak perlu di apa hafal, cukup kita tahu. Ya. Jadi yang namanya penyelia itu juga eh, merupakan profesi yang ada skillnya, yang ada kompetensinya. Nah, nah, ini ada tujuan utama, ada fungsi kunci, dan fungsi dasar. Mungkin nanti Bapak, Ibu, setelah mengikuti pelatihan ini, yang ingin meningkatkan eh, kompetensi ya, bukan hanya menerima sertifikat pelatihan saja, tapi ingin memperluas, ingin menerima sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ini perlu didalami SKKN ini ya. Nah, Pak, saya cukup pelatihan aja ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang ingin nanti, apalagi ini kan reguler ya. Nah, yang pelaku usaha menengah besar ke atas itu dipersyaratkan bukan hanya sertifikat pelatihan, tapi harus memiliki sertifikat kompetensi juga. Nah, itu ya, perlu kita pahami bersama. Makanya ini perlu kita eh, ini cermati. Nah, 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 ini daftar unit kompetensinya. Ada 6 nih Bapak Ibu ya, yang perlu kita kuasai. Nah, tapi saya tidak menjelaskan secara seluruh, cukup poinnya saja ya Bapak Ibu ya. Jadi hmm, penyelia halal itu harus memiliki pengetahuan di 6 unit kompetensi ini. Yang pertama nih ya, menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya. Ini kita harus paham, karena ini kompetensi kita. Nah, nanti Bapak Ibu dalami bersama kelompok-kelompok kecil. Nah, kemudian
Unit kompetensi yang kedua, menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, ini juga perlu karena nanti kan ditanya oleh auditor halal. Nah, dokumen daftar bahan mana? Daftar bahannya. Nah, wah, jangan sampai gelagapan ya. Ya, jadi perlu Bapak Ibu kuasai nih. Minimal ya di dapur SPPG itu ada berapa menu? Ya rata-rata ada 20 gitu. Nah, ini Bapak juga harus tahu menunya apa saja perlu disampaikan. Terus kompetensi yang ketiga mengawasi bahan, proses dan produk halal. Jadi ini perlu juga nih Bapak Ibu awasi baik itu bahan, proses maupun produk halal. Begitu juga wadahnya, alat apa ya, wadah itu tempat ya. Ya, itu beredar itu ya. Bapak Ibu video-video yang rekan-rekan kita nyuci wadah putre itu rantang eh, karena cepat ya, apa? Membersihkan dengan cepat itu sampai ada yang belum bersih itu. Nah, ini kan jadi akan terkontaminasi kepada makanan minuman yang didistribusikan. Makanya ini kita awasi nih dari pencuciannya juga, jangan sampai dicuci sembarangan, apalagi dengan air yang tidak mengalir. Jadi perlu diperhatikan nih Bapak Ibu nih, yang namanya halal itu dari proses pembersihannya juga harus terjamin. Dia dicuci dengan air yang mengalir, bukan air yang ada di bak gitu ya. Dicuci di situ, dibersihkan di situ, airnya tidak mengalir. Nah, itu kan namanya air yang mustakmal, yang sudah dipakai. Nah, kemudian yang keempat, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Tadi sudah saya sampaikan. Sudah apa ya, kita tahu ya, yang ayam potong disembelih sesuai dengan syariat Islam itu lehernya harus terpotong 3 saluran pernapasannya. Nah, caranya gimana sih Pak? 3 saluran pernapasannya. Yang penting lehernya itu sudah disembelih ya, tapi tidak sampai terputus semuanya. Hmm. Yang yang intinya itu adalah 3 saluran pernapasan. Ada mar'i, wajadain, nah, hulkum dan wajadain. Nah, ini nanti diperluas apa? Di apa? Dijelaskan secara lengkap oleh dari yang Komisi Fatwa ya, narasumbernya. Terus, kompetensi yang kelima, melakukan audit internal penerapan SJPH. Jadi, kita ini juga memiliki kewajiban di samping menyiapkan dokumen, juga kita harus evaluasi di internal dapur kita. Nah, ya kan? Namanya itu audit internal penerapan SJPH. Apakah selama ini kita sudah menerapkan yang namanya standar ini? Nah, jadi nanti itu ada 5 Bapak Ibu di dalam SJPH itu. Ada komitmen dan tanggung jawab, kemudian ada bahan, ada produk, ada produksi, kemudian ada evaluasi. Nah, apakah kita sudah menerapkan 5 SJPH ini, 5 kriteria SJPH ini? Nah, itu yang kita adakan evaluasi di dapur SPPG kita. Nah, ambil saja salah satu contoh kriteria SJPH itu, bahan. Ya, bahannya kan harus halal. Tidak boleh kita menggunakan bahan yang non halal. Nah, ini sebagai salah satu evaluasi. Nah, yang keenam, nah ini melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Setelah kita melakukan evaluasi internal, itu ada tindak lanjutnya seperti apa. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang namanya unit kompetensi jabatan kerja bidang penyeliah halal. Nah, kita harus menguasai minimal memahami lah, ya. Kan kegiatan kita kan rutin.
Yang namanya di dapur SPPG itu sehari-harinya kita menyiapkan makanan, minuman yang akan didistribusikan kepada peserta didik. Gitu. Nah, ini mungkin sebagai apa ya? Peningkatan kompetensi kita ya. Kita harus memahami yang namanya penilai halal itu minimal melek informasi kompetensinya apa saja. Ini ada 6 unit kompetensi. Nah, ini penjelasannya. Mungkin saya tidak menjelaskan secara detail karena ini sifatnya apa ya? Peningkatan kompetensi bagi penilai halal di perusahaan menengah besar ke atas ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin, karena tidak menutup kemungkinan ya, Bapak Ibu sebagai penyelenggaraan halal ini nanti dibutuhkan di perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan luar negeri, ya. Ini perusahaan luar negeri di negara-negara minoritas itu sangat membutuhkan tenaga kita. Nah, ini yang kedua nih, menyiapkan dokumen daftar bahan dan pendukungnya. Kemudian yang ketiga, mengawasi bahan, proses dan produk halal. Jadi tugas penilai itu mengawasi ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada anggota dapur SPPG kita itu yang tidak menjalani, yang tidak menerapkan standar SCPH. Nah, ini mengawasi bahan. Ini yang kompetensi yang keempat, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Kayak tadi ada bahan baku yang sudah expired. Nah, itu harus kita antisipasi, harus diganti. Nah, ini namanya melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian yang kelima, eh, melakukan audit internal penerapan SJPH tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang keenam terakhir ini melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa baca nanti secara mandiri kalau nanti sebelum ada tes ya. Nah, ini kita lanjut ke alur proses sertifikasi halal. Nah, ini banyak yang bertanya nih Bapak Ibu. Pak, kalau ngurus sertifikasi halal itu lamanya berapa hari sih? Kalau di total itu lamanya 21 hari kerja. Nah, rinciannya seperti ini. Jadi kita nih, ini pelaku usaha ataupun pimpinan dapur SPPG, ya kita ya, penyelia, mengajukan permohonan. Ini dilengkapi dengan data pimpinan dapur SPPG atau dapur pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, kemudian pengolahan produk. Ini tinggal diisi aja di aplikasi si halal. Kalau nanti masih ada yang belum paham atau gaptek, tadi saya dengar ada yang mungkin belum familiar ya. Bukannya gaptek, belum familiar, belum biasa, bisa didiskusikan ataupun dibantu dengan teman-teman di kelompok kecil tadi ya. Nah, kita mengajukan ke BPJPH. Di BPJPH, dalam jangka 2 hari kerja, ini BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan. Apakah sudah lengkap? Kalau belum lengkap, dikembalikan kepada penyelia nih. Nah, kemudian penyelia memperbaiki, kemudian mengembalikan lagi ke BPJPH. Nah, setelah lengkap, jadi masa waktu 2 hari kerja itu eh, harus sudah selesai pemeriksaan dokumen ini. Kemudian dilimpahkan kepada LPH. LPH itu lembaga pemeriksa halal yang akan melakukan audit. Nah, ini nanti auditor halal datang mengunjungi dapur SPPG kita. Dia diberikan masa waktu kerja itu 15 hari kerja untuk memeriksa dan menguji produk. Nah, kemudian nah ini meliputi apa saja nih? Pemeriksaan keabsahan dokumen, kemudian pemeriksaan produk. Nah, misalkan kita menggunakan daging, membeli daging ayam potong tadi atau daging segar, daging sapi.
itu nanti ditanya sama auditor, ini Bapak Ibu belinya di mana? Gitu. Saya belinya di pasar tradisional, Pak. Oh ya, apakah itu sudah halal? Ditelusuri itu sama auditor. Di pasar tradisional ini dagingnya diambil dari mana ini? Dari RPH. RPH-nya apa? Sudah halal apa belum? Nah, yang namanya RPH halal itu di dalamnya ada juleha. Juleha itu juru sembelih halal. Nah, juru sembelih halal juga sudah eh, memiliki sertifikat juleha sama seperti kita, sertifikat penyelia. Kalau mereka sertifikat juleha. Nah, itu juga julehanya harus eh, apa ya? Kompeten, memahami penyembelihan sesuai dengan syariat Islam, yaitu terpotong 3 saluran pernapasannya. Nah, setelah itu ya, selama 15 hari kerja ini mereka melakukan audit pemeriksaan nih, dicek semua itu apa? Selain dokumen, kemudian bahan bakunya diperiksa oleh auditor. Dia juga menanyakan ke kita, eh, konfirmasi apa benar ini kita atau Bapak Ibu belinya di sini. Mana lihat struknya, dokumennya, dicek. Dan dicek apa masa berlakunya, kadaluarsanya apa sudah expired atau belum. Nah, kalau sudah expired, kenapa kita masih memakai bahan baku ini? Padahal bahan bakunya sudah expired. Nah, ini kita antisipasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah 15 hari kerja itu dilimpahkan ke MUI, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini selama 3 hari kerja, MUI ini melakukan sidang fatwa untuk menetapkan fatwa halal terhadap dapur SPPG kita. Nah, kalau sudah di sidang, terbit ketetapan halal. Nah, ketetapan halal ini diserahkan kepada BPJPH. Kemudian BPJPH dalam jangka waktu 1 hari menerbitkan sertifikat halal. Nah, jadi kalau dikalkulasi semuanya itu dari mulai kita mengajukan sertifikasi halal sampai terbit sertifikat halal itu kurang lebih 21 hari kerja. Jadi tidak memakan waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan selesai. Nah, ini Bapak Ibu alur proses sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro ya. Jadi cukup self declare dia karena produknya tidak beresiko. Ya, bahan bakunya sudah halal. Contoh ya, pisang goreng, keripik, ya keripik pisang, keripik singkong, kan bahan bakunya sudah jelas. Misalkan pisang goreng, bahannya dari pisang, pisang kan sudah halal, dicampur terigu, terigu yang sudah halal, gorengnya pakai minyak goreng yang juga sudah halal. Jadi semuanya sudah halal dan proses produksinya itu dipastikan kehalalannya dan sederhana. Juga tidak mengandung resiko, nggak memabukkan. Ya pisang goreng, masa makan pisang goreng mabuk? Nggak. Kemudian tinggal akad, ikrar, cukup di situ. Baik. Nah, ini Bapak Ibu perlu dicermati juga. Jadi di 2026 nih, seperti gambar ini pentahapan Bapak Ibu ya. 17 Oktober 2026, ini semua masuk wajib. Kalau makanan, minuman, hasil sembelian dan jasa sembelian itu 2024. Sudah semuanya. Nah, obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan 2026 sudah harus ada halalnya. Kecuali yang non halal diberikan keterangan tidak halal. Nah, terus kosmetik juga. Kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetik itu 2026. Ini ibu-ibu nih yang memakai kosmetik yang masih belum ada status kehalalannya, kalau bisa Oktober ini sudah pakai yang sudah halal. Ya. Pak, jangankan nunggu Oktober, sekarang juga saya sudah pakai kosmetik yang halal, bagus. Ya. Jadi sudah terjamin. Jangan sampai ibu-ibu pakai kosmetik yang tidak ada label halalnya. Itu
diragukan Ibu ya. Bisa jadi itu terbuat dari, mohon maaf, itu dari kandungan gelatin atau dari bahan bakunya dari unsur B2. Jangan sampai ya. Baiknya kita mencari yang sudah ada halalnya, ketimbang yang belum jelas. Karena yang sudah ada sertifikat halalnya, itu pasti sudah diaudit. Nah, sudah diperiksa. Nah, ketimbang yang belum ada halal. Kan sayang ya, wajah-wajah ibu yang sudah mulus pakai kosmetik sembarangan jadi rusak. Nah, ini juga barang gunaan yang kita pakai nih. Kategori sandang, penutup kepala dan aksesoris. Pakaian ihram juga sudah ada yang halal. Ya. Terus barang gunaan yang digunakan, kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, bahkan umroh tadi ya, peralatan rumah tangga, kulkas. Wah, sebetulnya kulkas, Bapak Ibu, itu tidak wajib disertifikasi halal. Tapi karena mungkin dari marketing ya, supaya laku, itu di label sertifikat halal. Sebetulnya itu tidak wajib. Ya, karena dia tidak mengandung unsur hewani. Nah, ya. Kemudian barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alkes, alat kesehatan resiko A, ini 2026. Nah, selain itu ada di 2029 obat bebas tuh. Terus ada yang obat keras di 2034. Nah, kalau barang gunaan alkes resiko B itu 2029. Bahkan yang resiko C itu 2034. Jadi semuanya ini ada pentahapan. Tapi di Oktober 2026 ini produk makanan minuman itu semuanya harus sudah jelas. Kalau yang haram ada keterangan non halal, kalau yang halal ada label halalnya. Nah, oke. Nah, ini sekedar kaji ulang SKK ini yang tadi ya. Kalau dulu tuh unit kompetensinya ada 13. Nah, sekarang disederhanakan. Tadi kan cuma 6. Lebih simple, lebih sedikit. Nah, oke. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi tugas regulasi jaminan produk halal, tugas dan fungsi kita sebagai penyelia halal. Semoga dengan mengikuti materi ini kita dapat memahami ya, baik itu undang-undang, PP, peraturan, regulasi, supaya kita melek informasi. Kenapa sih kok sekarang wajib label halal? Nah, gunanya itu ya, karena salah satunya adalah untuk menjaga produk barang dalam negeri kita. Nah, karena ini kan yang namanya sudah pasar global, itu produk dari luar negeri itu membanjiri ke kita. Jangan sampai anak-anak kita ini belanja atau beli jajanan yang produk dari luar negeri yang belum jelas status kehalalannya. Ya, kan banyak tuh permen-permen yang beredar, ya, yang dari luar negeri itu ada kandungan yang masih diragukan. Nah, oke, demikian saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Baik, Mbak Rahmayanti. baik. Terima kasih Pak Jamal atas paparan materinya. Bapak Ibu, saya ingatkan sekali sebelum kita masuk eh, ke diskusi ya, saya ingatkan kembali untuk yang belum absen silakan absen karena waktu kita sekitar 10 20 menit lagi. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Jamal, silakan untuk raise hand atau chat di kolom chat juga boleh kalau yang bermasalah eh, mikrofon di device-nya ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, halo, Assalamualaikum Pak. Ya, Pak dengan Jamal, Bapak siapa? dengan OB Pak Indra Irianto, Bu. Pak Indra Irianto, ya silakan Pak Indra.
Ya, saya ingin menanyakan ini perihal tadi saya mendengar paparan dari awal sampai akhir tadi, penjelasan perihal kalau buah itu kan dia termasuk kategori makanan halal ya kan? Kan makanan halal itu juga seperti buah kita lihat sekarang ini banyak untuk menghasilkan buah cepat matang itu di karbit atau disuntik atau dikasih bahan-bahan kimia lain itu apa bisa merubah kadar kehalalan makanan buah seperti buah ataupun sayur tadi Pak Jamaluddin. Wih, Mungkin baik, itu Pak Jamaluddin. baik. Makasih Pak Indra. Mungkin kita satu lagi mungkin Pak ya. Pak Ibu Nunung silakan. Ibu Nunung silakan. Open mic. Belum masuk suaranya Ibu. Udah. Tadi kan dijelaskan tentang Mohon maaf Ibu, suaranya kecil. tentang eh, kesehatan alat kesehatan yang disertifikasi halal kelas C dan C. Nah itu kenapa untuk tahunnya tuh berbeda dan bisa tolong jelaskan untuk contoh alat tersebut. Terus satu lagi, kalau misal ada perubahan di peralatan produksi, misal ada pembaruan peralatan dalam suatu perusahaan kayak gitu, perlu pelaporan sertifikasi halal lagi apa enggak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dua ya Pak ya dari pertanyaan dari dua orang dengan tiga pertanyaan Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Indra Irianto yang sudah menyampaikan pertanyaan bagus sekali ini. Masalah buah-buahan. Nah, memang buah-buahan ini di dalam keputusan Menteri Agama nomor 1360 itu masuk dalam kategori positive list. Positive list itu artinya yaitu yang sudah jelas kehalalannya dari sumbernya itu sudah halal. Ya, semua apa ya? eh, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu semuanya halal, termasuk buah-buahan ya, sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi kalau buah-buahan atau dan sayur-sayuran itu diolah ya, diolah menjadi pisang goreng ataupun yang makanan yang kekinian makanan apa ya yang pakai pisang banana itu ya. Ya pokoknya pada prinsipnya itu buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang diolah. Kalau sayuran misalkan jadi apa ya? Salad. Nah, jadi salad. Itu kan dicampur apa ya? Ya bumbu ataupun salad itu. Nah, itu perlu disertifikasi karena itu sudah diolah, dicampur. Nah, terus yang tadi mengandung apa eh, seperti buah apa ya, buah pisang ataupun buah apel itu kan ada unsur kimiawi, misalkan ada di kandungan apanya itu pestisida kadarnya. Makanya ini Bapak Ibu perlu dicermati kenapa itu buah-buahan yang kita temukan seperti buah apel ya, itu ada stikernya. Nah, itu stiker itu dari warna eh, ada stiker warnanya hijau, ada warna merah, ada yang warna kuning. Itu ada kode-kode tersendiri Bapak Ibu ya. Rupanya kalau kita baca, kita cermati itu ada pengkodean tersendiri. Ya. Misalkan warna hijau itu mengandung eh, pestisida yang kadarnya kurang lebih sekian. Kemudian juga ada buah apel yang dari impor ya. Itu ada ditempel stiker warnanya merah atau hijau. Nah, itu juga ada kode-kode tersendiri. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu ya, bisa eh, disampaikan juga nih informasi ini. Karena pernah saya baca itu,
ataupun di medsos ya, di media sosial itu ada penjelasan kenapa buah-buahan impor itu ada stikernya. Nah, itu merupakan penjelasan bahwa buah ini mengandung apa gitu. Atau waktu diproses sebelum panennya itu ada campuran apa. Dulu disemprot dengan pestisida mengandung ini. Nah, jadi ada ukuran kadarnya. Nah, ini terima kasih nih pertanyaan dari Pak Indra tadi ya, yang sangat cermat sekali. Tapi pada prinsipnya, buah-buahan itu atau sayur-sayuran yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, pada prinsipnya itu mengandung apa masuk dalam kategori halal, positive list. Kecuali kalau sudah diolah, dicampur dengan bahan baku yang lain. Misalkan pisang goreng, nah jadi pisang goreng, jadi keripik pisang. Itu ya. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan dari Ibu Nunung Ya, terkait dengan masa pentahapan. Ini saya share lagi ya. Share. Nah, ini kelihatan ya? Ini. Kelihatan ya? Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Tadi pertanyaannya kenapa apa tadi yang alat apa? Hmm, alat rumah tangga ya? Perbekalan rumah tangga. Nah, ini Bapak Ibu yang kursor saya ini kan 17 Oktober 2026 saya tarik ke bawah ini yang masa apa pentahapan wajib itu di 2026 ini. Nih seperti ini makanan minuman hasil sembelian dan jasa sembelian ini sudah lewat nih. 2024 itu sudah berlaku. Tapi di 2026 nanti kalau ditemukan masih ada yang belum eh, tersertifikasi halal itu tidak boleh beredar ya. Kata ada sebagian orang, Pak, saya menjualnya kan untuk kalangan sendiri, masa diwajibkan? Benar Bu, boleh Ibu menjual di kalangan sendiri, tapi bisa jadi nanti tetangga Ibu beli, kemudian tetangga Ibu bawa ke misalkan ke pesantren. Nah, atau bawa untuk bekal eh, ada yang umroh, ada yang ibadah haji. Nah, misalkan dibawa untuk bekal ke sana. Nah, ditemukan. Nah, ini tidak boleh. Apalagi produknya itu produk misalkan daging atau salah satu negara mana gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita bawa rendang itu nggak boleh. Hmm, Saya pernah baca eh, itu dilarang, bahkan kena sanksi. Bawa daging, padahal daging lauk. Mereka tidak tahu itu. Nah, ini ya. Jadi ini pentahapan ini obat tradisional, kuasi, suplemen kesehatan ini 2026. Nah, tadi alat perlengkapan ini ya barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga. Pak, apakah kalau nanti ada pergantian peralatan itu harus lapor? Tidak perlu lapor, Bapak Ibu. Yang kita laporkan itu adalah jika ada perubahan komposisi bahan baku, ingredient. Nah, nah, ini aja yang kita laporkan. Misalkan dulu memakai bahan baku, contohnya minyak goreng ya. Minyak goreng dulu, kalau saya boleh contoh nyebut salah satu merek ya, misalkan Bimoli. Nah, terus ganti dengan merek yang lain. Tapi kalau itu sudah halal, sudah jelas ada label halalnya, tidak perlu. Tapi perlu juga sebagai informasi kepada BPJPH, kami dulu pakai mereknya ini, sekarang pakai mereknya B gitu. Tapi eh, dua merek ini sudah tersertifikasi halal. Minimal kita sudah pernah menyampaikan laporan kepada BPJPH.
Pak, lapornya gimana, Pak? Ya, lapornya cukup menyampaikan perubahan komposisi bahan tersebut ke aplikasi BPJPH. Nanti di situ sudah ada ya, ada template untuk melaporkan perubahan komposisi bahan. Nah, yang berkaitan dengan pergantian peralatan rumah tangga tidak perlu dilaporkan. Misalkan, Pak, dulu saya pakai peralatannya ini, sekarang saya ganti peralatan ini. Tidak perlu dilaporkan, ya. Selama ya, selama alat eh, peralatan rumah tangga itu tidak terkontaminasi najis. Nah, kalau terkontaminasi najis, ini perlu juga nih sebagai pengetahuan kita sebagai penyelenggaraan halal harus tahu tata cara pensucian eh, barang itu dari najis. Baik itu najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Jadi kita harus tahu ya, Bapak Ibu ya, karena penyeliah halal ini kan syaratnya beragama Islam, kemudian memahami syariat Islam yang berkaitan dengan kehalalan produk. Ya, cukup syariat kehalalan produk, tidak perlu syariat entah itu aliran sesat, nggak perlu. Cukup kita memahami syariat kehalalan produk. Ya, demikian, Baik, Bu Nunung. baik, terima kasih Bapak. Ada dua lagi pertanyaan ini dari Bu Nadila Jihan dan Pak Aryo, Ibu Nadia, silakan. Ya, Assalamualaikum Ibu, Bapak. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya, sangat jelas, sangat berguna sekali untuk saya sebagai pengawas gizi di SPPG. Mohon izin bertanya, Bapak, eh, tadi kan berdasarkan penjelasan Bapak, kami itu sebagai pengawas gizi itu kan juga sebagai auditor internal ya, Pak. Nah, Ya. pertanyaan saya, apakah terdapat template khusus yang dapat kami jadikan acuan begitu, Bapak, untuk mengaudit dapur kami sendiri? Seperti itu. Mm-mm. Terima kasih. Baik. Ini Mbak Nadia juga Eh, sebagai ahli gizi ya? ya. Iya, Baik, betul, mungkin satu Bapak. lagi Pak ya, langsung Oh iya, langsung ya, dua gitu Pak ya. ya. Pak Aryo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal. Mungkin langsung aja Pak. Pertanyaan ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama terkait menu tadi. Nah, untuk di dapur SPPG sendiri kan pasti tidak hanya satu untuk menunya kan. Nah, berapa banyak menu atau yang akan dilaporkan atau diinput untuk di tahapan sertifikasi halal ini nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin pertanyaan saya oh lebih ke dasar pemikiran sih Pak. Kita kan di Indonesia kan sebenarnya mayoritas Muslim Pak ya. Mayoritas Muslim dan insya Allah memang kebanyakan mayoritas juga masakannya yang saya yakinin halal. Nah, saya ingin tanya kenapa kok dasar pemikirannya yang wajib disertifikasi itu yang halal bukan yang haramnya gitu. Karena saya lihat ada di luar negeri lah sebagai contoh oh, yang ditandain itu yang non halal bukan yang halalnya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung aja Pak. Baik, Mbak Nadia ya, sebagai ahli gizi, adakah template untuk melakukan audit internal? Nah, ini nanti Mbak Nadia, Bapak Ibu perlu mungkin nanti ada yang menyampaikan materi kriteria SJPH. Nanti itu ada template-nya, Bu Mbak Nadia ya. Perlu Baik, Bapak. dipahami bersama. Jadi ada 5 kriteria SCPH yang perlu diterapkan oleh kita. Nah, di situ nanti ada penjelasannya, ya. Oke ya. Baik, Bapak. Baik. Nah, yang kedua dengan Bapak Aryo, ini kenapa kok yang halal eh, yang halal aja yang disertifikasi kan sudah jelas. Memang Bapak Ibu, tapi tidak semuanya. Ini bagi orang awam, Pak. Kalau daging ayam itu sudah jelas halal. Daging sapi sudah jelas halal. Tapi kita harus tahu juga proses penyembelihannya. Nah, artinya, walaupun daging ayam dan daging sapi itu masuk dalam kategori halal,
Tapi kalau proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, itu masuk dalam kategori non halal. Contoh di luar negeri, Pak, eh, itu sapi itu tidak disembelih, itu ada yang ditusuk. Nah, di salah satu negara itu. Bahkan ada negara mana itu yang untuk umat Islam itu disembelih sesuai syariat Islam. Tapi yang untuk non-Muslim itu hanya ditusuk. Itu kenapa cuma ditusuk? Karena mereka menginginkan darahnya biar tetap di daging itu katanya. Nah, jadi itu prinsipnya. Memang yang halal itu yang sudah halal, tapi kan kita harus telusuri. Makanya di dalam eh, standar sistem jaminan produk halal itu ada prinsip mampu telusur. Jadi ditelusuri, jangan sampai produk itu misalkan dari hulu ini sudah halal. Tapi dari hulu sudah halal, tapi ketika dibawanya oleh alat angkut itu, daging yang halal itu dicampur dengan daging yang non halal. Nah, jadi terkontaminasi hingga menjadi tidak halal. Kan sayang, daging sapi yang sudah disembelih dengan halal, tapi di tengah jalan ada pedagang yang nitip daging B2, titip dong. Saya ini kan mau ke pasar kan? Iya mau ke pasar. Saya titip. Nah, ini tidak diperkenankan supaya tidak terkontaminasi daging yang sudah halal. Rupanya ada yang nitip dicampur dengan daging B2. Nah, jadi terkontaminasi hingga daging sapi yang tadi sudah halal menjadi non halal. Nah, ini sangat disayangkan. Kemudian juga perlu juga proses produksinya. Nah, ini barangnya sudah halal, bahan bakunya sudah halal, tapi proses produksinya, makanya itu ada pemisahan tempat, lokasi, dapur. Ini di restoran-restoran ataupun hotel bintang 5 yang sudah menerapkan sertifikasi halal ini, yang menerapkan standar SJPH ini, mereka sudah tahu Pak, sudah paham. Jadi untuk yang produk non halal mereka pisahkan, ya, baik itu dapur maupun ketika penyajian. Mungkin Bapak Ibu pernah nginep di Hotel Bintang 5, pasti di situ ada yang menyajikan daging B2. Itu pasti ditaruhnya di jauh, di pojokan mana gitu, yang berjauhan dari produk yang halal. Begitu juga di dapur, jangan sampai di displaynya dipisah, tapi di dapur dijadikan satu. Nah, inilah pentingnya tenaga penyelih halal itu yang kompeten, yang memahami syariat Islam tentang kehalalan produk. Jadi dia harus menerapkan komitmen konsisten. Eh, di display sudah dipisah, di dapur juga harus dipisah. Jangan sampai di display dipisah, tapi di dapur dijadikan satu masaknya. Nah, ini tidak boleh. Inilah peran dan tanggung jawab kita sebagai penyelih halal yang sudah memahami terkait dengan proses produk halal, harus dipisahkan yang halal dengan yang non halal. Baik itu tempat, lokasi, maupun proses produksi masaknya harus dipisahkan. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengingat waktu ya. Ya. Dan sudah puk- 1 menit lagi pukul 10 ya. Mohon mundur diri ya. Ya, demikian ya Bapak Ibu, mohon pamit. Yang bisa saya sampaikan hanya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, Bapak Ibu, waktu kita sudah berakhir untuk materi pertama. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Jamal bisa terserap oleh kita semua dan tentunya menjadi amal jariah untuk beliau. Selanjutnya, semoga tidak ada yang tinggal absen ya Bapak Ibu ya. Sudah tahu cara absen Bapak Ibu? Sudah ya? Tahu, tahu Bu. Oke, baik.
Dari saya mungkin cukup demikian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.